Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis SWOT. Sebelumnya, SWOT yaitu singkatan dari bahasa Inggris, yaitu yang pertama S-nya strengths yang artinya kekuatan, weaknesses yang artinya kelemahan, opportunities yang artinya peluang, dan threats yang artinya ancaman. Nah, jadi analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Nah, sebelum kita membuat atau menjalankan suatu bisnis, kita dianjurkan untuk membuat analisis SWOT. Kenapa? Karena dengan adanya analisis SWOT, kita akan mengetahui bagaimana kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga ancaman yang akan kita hadapi dalam mengembangkan bisnis kita. Nah, kemudian manfaat dari analisis SWOT yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman organisasi. Para anggota organisasi akan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi. Dengan demikian, kita akan bisa memaksimalkan kekuatan dan juga peluang, dan juga kita bisa meminimalisir ancaman dan juga kelemahan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur analisis SWOT. Nah, dari unsur analisis SWOT ini ada 4 macam. Pertama adalah kekuatan, kelemahan, peluang, sama ancaman. Dari unsur ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Salah satu contoh faktor eksternal yaitu politik, hukum, teknologi, kependudukan, sosial, budaya, dan lingkungan industri lain, yaitu seperti lingkungan bisnis makro dan lain-lain. Sedangkan di faktor internal ada keuangan, operasional sumber daya manusia, penelitian, pengembangan sistem informasi, manajemen, dan budaya perusahaan. Dari unsur tersebut, maka dapat kita analisis lingkungan SWOT yang terdiri dari lingkungan, faktor internal, dan faktor eksternal. Nah, kali ini saya akan membahas analisis faktor internal. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan yaitu mencakup kekuatan internal yang mendorong pengembangan usaha. Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan diantaranya cita rasa, hubungan dengan pemasok, terus kerjasama dengan kelompok lain, terus tersedianya tenaga kerja lokal. Proses pengolahan mudah diterapkan pada industri kecil, terus harga yang bersaing. Salah satu yang saya sebutkan tadi itu merupakan kekuatan dari sebuah usaha UKM, usaha kecil dan menengah. Contoh saja Bumi Asri. Bumi Asri merupakan perusahaan yang memproduksi gula. Mereka memiliki kekuatan dari cita rasa yang khas, hubungan dengan pemasok yang baik, terus kerjasama dengan kelompok tani agar mendapatkan gula tebu dengan kualitas terbaik. Terus kerjasama dengan tersedianya tenaga kerja lokal, seperti merekrut masyarakat sekitar. Terus proses pengolahan mudah diterapkan pada industri kecil. Di prosesnya ini mudah memproses gulanya tadi. Terus harga yang bersaing. Dari sekian yang saya sebutkan tadi, itu merupakan contoh kekuatan dari UKM Bumi Asri. Tetapi di balik kekuatannya, UKM Bumi Asri ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya itu sumber daya manusia, tenaga kerja yang masih cukup rendah, penanganan bahan kurang optimal, keterbatasannya modal, bahan baku untuk produksi bersifat musiman, teknologi produksi masih cukup sederhana, kurangnya promosi dan pemasaran. Di balik kekuatan tadi terdapat kelemahan
seperti yang saya sebutkan barusan, itu merupakan penghambat bagi UKM Bumi Asri untuk melakukan produksi yang lebih baik. Dari adanya kelemahan-kelemahan tersebut, maka dibutuhkannya solusi. Untuk mencari solusi, maka diperlukannya analisis SWOT ini. Nah, analisis SWOT ini terutama analisis faktor lingkungan internal. Nah, untuk mencari keputusan yang lebih baik, untuk mencari solusi yang baik, tidak hanya faktor internal saja yang dianalisis di analisis SWOT ini, tapi juga adanya lingkungan eksternal yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya atau rekan saya. Terima kasih, sekian dari saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu sendiri adalah faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan suatu perusahaan serta mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Nah, tujuan dari analisis lingkungan eksternal adalah agar organisasi atau suatu perusahaan dapat mengantisipasi lingkungan organisasi sehingga dapat bereaksi secara cepat dan tepat untuk kesuksesan suatu organisasi atau suatu perusahaan. Untuk menghadapi lingkungan yang seringkali tidak jelas, itu perusahaan dapat menempuh cara yang disebut dengan analisis lingkungan eksternal. Nah, proses ini itu meliputi 4 kegiatan, yaitu scanning, forecasting, assessing, dan monitoring. Yang pertama adalah scanning. Scanning adalah suatu usaha untuk mempelajari suatu segmen dalam lingkungan umum. Melalui scanning itu perusahaan dapat mengidentifikasi sinyal-sinyal awal perubahan yang mungkin terjadi dalam lingkungan umum dan mendeteksi setiap perubahan yang sedang terjadi. Dengan scanning itu analis secara khusus dapat berhubungan dengan informasi dan data yang tidak jelas, tidak lengkap dan tidak berkaitan satu sama lain. Yang kedua adalah monitoring. Pada saat melakukan monitoring itu para analis mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan sedang berkembang. Nah, hal penting untuk suatu suksesnya monitoring adalah kemampuan untuk mendeteksi arti dari setiap kejadian lingkungan. Sebagai contoh, kecenderungan baru dalam hal dengan pendidikan dapat diperkirakan dari suatu perubahan. Dan yang ketiga adalah forecasting. Scanning dan monitoring itu berhubungan dengan apa yang terjadi dalam lingkungan umum pada suatu waktu tertentu. Nah, saat melakukan forecasting itu analis mengembangkan proyeksi tentang apa yang sedang terjadi dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring. Yang keempat adalah assessing. Tujuan dari assessing adalah untuk menentukan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategis suatu perusahaan. Melalui scanning, monitoring, dan forecasting itu analis dapat mengerti lingkungan secara umum. Di dalam analis lingkungan eksternal itu juga terdapat peluang. Yang pertama adalah perizinan pemerintah yang mudah, yang kedua adalah bahan baku yang mudah untuk diperoleh, yang ketiga adalah produknya sulit untuk ditiru oleh pesaing, dan yang terakhir adalah iklim yang sangat mendukung. Dan di dalam analisis lingkungan eksternal itu juga terdapat hambatan, di mana hambatannya adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada hari ini.